Selamat datang di channel YouTube Dixon Myring. Kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada video sebelumnya kita telah menyusun tujuan pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan menyusun bagian yang kedua dari suatu RPP, yaitu kegiatan pembelajaran. Sebelum kita menentukan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita tentukan karakter yang dikembangkan selama pembelajaran materi volume balok dan kubus dan beberapa pembelajaran ke depan. Sampai kapan karakter tersebut dilatih? Sampai semua siswa mempraktikkan karakter tersebut dalam pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, sampai siswa memiliki karakter tersebut. Sebagai contoh, karakter yang akan dikembangkan dalam beberapa pembelajaran adalah sikap menghargai orang lain. Selanjutnya kita perlu menuliskan pendekatan metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran materi ini. Kali ini saya akan menggunakan suatu paradigma yang baru dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran blended learning. Pendekatannya, metodenya adalah pembelajaran berbasis masalah. Blended learning itu sendiri adalah suatu pembelajaran yang memadukan tiga hal. Yang pertama adalah belajar online, dua belajar tatap muka, yang ketiga belajar mandiri. Awalnya kita menyusun terlebih dahulu seperti pada pembelajaran tatap muka, akan tetapi nanti pada beberapa bagian dari kegiatan pembelajaran ini akan dipelajari siswa secara mandiri menggunakan sumber-sumber belajar online, ya. Lebih tepatnya akan jelas ketika kita menyusun kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu sendiri terdiri atas tiga tahap. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, kedua tahap inti, yang ketiga tahap penutup. Video kali ini kita akan menguraikan tahap pendahuluan. Oke. Tahap pendahuluan itu sendiri terdiri dari tiga bagian penting. Yang pertama adalah pembukaan. Kita uraikan pembukaan. Biasanya guru menyapa siswa, menyapa dan memberi salam pada siswa. Oke. Pada tahap pembukaan juga biasanya kita meminta salah satu siswa maju ke depan untuk memimpin doa. Tetapi misalkan kita ingin siswa berdiri di tempat duduknya kemudian memimpin doa teman-temannya, it's okay, ya. Tetapi kita juga dapat meminta siswa tersebut maju ke depan untuk memimpin doa. Kita juga bisa mengajak siswa menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Lagu tersebut kita bisa tulis dalam RPP ini, tapi kali ini saya hanya menulis salah satu lagu kebangsaan yang dipimpin oleh salah satu siswa di depan kelas. Oke. Masih pada tahap pembukaan. Apabila di sekolah ada yel-yel untuk memberikan semangat dan menanamkan suatu karakter tertentu, ya, siswa dapat melakukannya di bagian pembukaan ini. Misalkan siswa mengucapkan yel-yel sekolah yang telah disepakati. Kemudian setelah tahap bagian pembukaan ini selesai, maka bagian yang penting dari suatu tahap pendahuluan adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada beberapa alternatif dalam guru menyampaikan tujuan pembelajaran ini. Bisa guru menyampaikannya secara langsung, misalkan anak-anak, tujuan belajar kita hari ini, atau kita dapat menuliskan tujuan tersebut pada PPT. Kemudian kita meminta anak-anak untuk membacakan tujuan pembelajaran tersebut. Saya lebih memilih, ya, salah satu siswa membacakan
tujuan pembelajaran yang ada pada PPT yang telah disiapkan guru sebelumnya. Tujuannya apa? Agar pada pembelajaran yang kita desain, siswa sebanyak mungkin lebih aktif di dalam kelas. Pembelajarannya berpusat pada siswa atau student centered learning. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa agar siswa mau belajar dengan sungguh-sungguh ya, pada materi volume balok. Caranya adalah dengan menyampaikan manfaat dari materi tersebut ya. Jadi guru memotivasi siswa dengan menyampaikan manfaat materi ini, dalam hal ini volume balok dan kubus, dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alternatif untuk menyampaikan manfaat ini. Pertama itu, guru bisa menceritakan peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan konsep volume balok dan kubus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, guru bisa menyediakan suatu cerita itu ditayangkan melalui PPT dan meminta siswa untuk membacakannya. Dari cerita tersebut siswa memahami manfaatnya. Alternatif yang ketiga, guru juga bisa menggunakan video yang nantinya ditonton oleh siswa dalam kelas. Video itu menyampaikan manfaat kegunaan dari materi volume balok ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya pada RPP ini akan memilih ya, dengan siswa memperhatikan video yang ditayangkan oleh guru. Video ini bisa kita cari di YouTube ya. Saya sudah ketemu ada satu video yang menarik. Di situ menceritakan bagaimana konsep ini bermanfaat dalam konteks sehari-hari. Pada RPP ini kita dapat menuliskan link dari video itu. Caranya dengan siswa memperhatikan video yang ditayangkan oleh guru, link videonya bisa kita taruh di sini. Setelah siswa mengetahui manfaat dari materi tersebut, maka bagian yang terakhir dari suatu tahap pendahuluan, bagian pertama tadi ingat ya, pembukaan. Yang kedua, ini bagian pembukaannya. Yang kedua, guru atau siswa membacakan tujuan pembelajaran yang ada pada PPT. Part yang kedua. Yang ketiga, guru memotivasi siswa agar siswa dengan tekun belajar materi ini melalui tayangan video. Yang terakhir adalah guru melakukan apersepsi. Apersepsi itu sendiri adalah pengetahuan sebelumnya yang digunakan dalam materi atau pengetahuan yang akan dipelajari siswa pada pembelajaran ini. Ya, dalam matematika kita perlu tahu bahwa materi-materi dalam matematika itu bersifat hierarkis. Materi yang saat ini tentunya dipengaruhi atau memiliki prasyarat pada pengetahuan sebelumnya. Kalau pengetahuan sebelumnya ini siswa belum miliki, maka siswa akan kesulitan untuk belajar pengetahuan atau materi yang baru. Oleh karena itu, tugas guru adalah menggali pengetahuan sebelumnya. Apakah siswa sudah memiliki atau belum? Kalau siswa sudah memiliki pengetahuan prasyarat tersebut, maka siswa akan lebih mudah belajar materi yang baru. Dalam hal ini adalah materi volume balok dan kubus. Kegiatan apersepsi itu saya sering membaca hanya ditulis guru memberikan apersepsi, tetapi tidak disampaikan bagaimana cara melakukan apersepsi. Apakah dengan menyampaikan atau menjelaskan kepada siswa, anak-anak materi sebelumnya berkaitan dengan ini, ya definisinya ini gitu. Akan tetapi pembelajaran kita adalah
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oleh karena itu, kegiatan apersepsi yang paling baik dilakukan dengan bertanya jawab dengan siswa atau meminta siswa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan guru. Jadi apersepsi dilakukan dengan bertanya jawab pada siswa. Tujuannya agar siswa lebih aktif, dan kalau siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, maka kita sudah menjamin bahwa peserta didik kita itu sudah menguasai materi atau pengetahuan prasyaratnya. Guru memberikan apersepsi, ini saya ganti dengan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Ya. Salah satu pertanyaan yang perlu dilakukan dalam rangka materi ini adalah siswa mengetahui apa itu balok. Ini materi prasyaratnya, apa itu kubus, dan mampu menyebutkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk balok dan kubus, agar materi ini sedekat mungkin dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi, apersepsi dilakukan dengan siswa menyebutkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk balok dan kubus. Ya. Masih dalam rangka persepsi, ya, siswa menyebutkan definisi balok, kemudian siswa menyebutkan definisi, oke, saya gabung saja di sini, definisi balok dan kubus. Kemudian salah satu siswa maju ke depan untuk menggambarkan peta konsep dari balok dan kubus dan menjelaskan mengapa peta konsepnya demikian. Mengapa ini penting? Karena apabila siswa sudah menemukan volume dari balok, kalau dia tahu bahwa kubus adalah balok khusus, maka siswa akan dengan mudah dapat menemukan volume dari kubus. Itulah sebabnya saya selalu memulai dengan balok dan kubus. Biasanya dalam buku-buku menulis kubus dan balok. Ini kegiatan apersepsinya sudah selesai, mulai dari ini 789. Yang terakhir adalah guru mengingatkan siswa untuk berlatih mengembangkan karakter yang telah disepakati dan meminta beberapa siswa untuk memberikan contoh bagaimana menerapkan karakter tersebut dalam kelas. Inilah tahap pendahuluannya, ada 10 aktivitas ya. Akan tetapi karena pembelajaran yang kita desain ini adalah pembelajaran menggunakan pendekatan blended learning, maka ada beberapa bagian yang kita pindahkan ke modul yang bisa diakses siswa secara online. Dalam hal ini adalah ILKS ya. Jadi beberapa bagian kita pindahkan ke ILKS. Bagian yang di dalam ILKS tadi nanti akan dipelajari siswa secara mandiri dan didiskusikan bersama dengan kelompoknya ya. Bisa diskusinya secara online, tapi juga bisa diskusinya dengan tatap muka setelah kegiatan atau setelah pandemi COVID-19 ini berakhir ya. Jadi pada bagian pendahuluan ini gitu, kita akan memindahkan satu bagian, yaitu bagian yang ke-6 ya, mengenai penayangan video. Jadi penayangan video itu tidak dilakukan di dalam kelas, tetapi siswa melakukannya secara mandiri dengan mengklik linknya pada ILKS. Lalu siswa memperhatikan, dan nanti aktivitas menonton secara mandiri di ILKS sebelum
pembelajaran ini dilakukan, itu kita akan diskusikan atau bertanya jawab dengan siswa mengenai manfaat tersebut. Jadi, link video ini kita tanamkan di ILKS. Siswa menonton secara mandiri sebelum pembelajaran ini dimulai dan menyelesaikan ILKS tadi. Kemudian, ya, pada pembelajaran bukan menayangkan, tetapi ya, siswa secara bergiliran atau beberapa siswa menyebutkan manfaat materi volume balok dan kubus dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan ya, karena siswa telah menonton atau memperhatikan video yang ada di ILKS, dan aktivitas ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih efisien karena waktu yang digunakan untuk siswa menonton itu sudah kita alihkan ke pembelajaran mandiri dan siswa mengaksesnya secara online. Jadi ingat, ini nanti saya ambil tanda saja, ini linknya akan kita tanamkan di ILKS. Ya, demikianlah tahap pendahuluan dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan blended learning. Selamat belajar.